sama saya. Ini kita kelas. Siapa lu? Iya, Sama gua kelas. gitu ya. Kan banyak toh Nah, teman-teman yang nggak lulus segera, Ya. gitu misalnya. Atau teman-teman yang nggak ngerti. Saya itu welcome aja. Bahkan karena terlalu sering ngajari teman, sampai teman lulus saya nggak lulus. Shalom Sobat Kasih Sejati dimanapun Anda berada. Kali ini saya Wahyu Widiawati yang bersama Anda di program Bincang Santai. Program perbincangan yang akan membahas tentang banyak hal. Bagaimana supaya kita mampu melewati tantangan kehidupan, bertahan dalam iman, kemudian hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang pasti tetap setia sampai akhir. Pastikan Anda menonton tayangan ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan jika Anda terberkati dengan tayangan ini, Anda bisa bagikan kepada yang lain. Sobat Kasih Sejati, kali ini saya punya narasumber istimewa, Pendeta Henok Willianto, Gembala Sidang GBI Maranatha. Selamat pagi Pak Henok. Selamat pagi Wahyu. Apa kabar Pak? Luar biasa. Puji Tuhan. Sehat? Sangat. Puji Tuhan. Semangat? Puji Tuhan. Masih ya? Puji Tuhan, Iya. tetap semangat sampai sekarang. Ya, GBI Maranatha masih ibadah online atau sudah mulai onsite Pak? Mulai September kita sudah onsite. Tapi biasanya 2 kali, sekarang kita coba 1 kali dulu. Gimana pandemi yang sudah berjalan 8 bulan ini kan cukup membuat kita itu ya harus di rumah saja, mengurangi kegiatan. Kalau Pak Henok secara pribadi bagaimana? Memang aktivitas berubah. Cuma saya melihat bahwa pandemik ini membuat banyak perubahan yang sangat mendasar dari kehidupan semua jemaat. Ya. Dan dampaknya juga terasa, khususnya yang rohani maupun yang jasmani. Dari segi jasmani, rata-rata jemaat mengeluh karena omset dan pekerjaannya turun. Nah, dari segi rohani, banyak jemaat juga mengalami penurunan karena memandang hari Minggu itu sekarang menjadi hari libur, bukan hari untuk ibadah. Dan setiap kali menjadi pembenar bagi mereka kalau untuk Minggu tidak digunakan melihat ibadah atau mengikuti ibadah online, tapi dijadikan kesempatan untuk misalnya jalan-jalan. Nah, dan selalu alasannya adalah kan ada di YouTube besok bisa dilihat. itu dia. Nah, padahal dengan cara demikian maka menjadikan hari Minggu tidak lagi menjadi hari Sabat. Padahal hari Sabat itu harus dikuduskan dan harus dikhususkan. Itulah yang menjadi pergumulan banyak hamba Tuhan hari-hari terakhir ini. Termasuk di tempat Bapak ya? Ya pasti. Ya. Oke. Ya. Ya memang ini adalah tantangan yang tidak mudah bagi setiap kita. Dan yang pasti Sobat Kasih Sejati, hari ini kami akan berbincang-bincang tentang satu topik, kerendahan hati. Karena untuk bisa mengurangi kegiatan kita, bisa berrelasi dengan yang lain, kerendahan hati itu sangat dibutuhkan. Pak Henok, kerendahan hati, apa sih kata firman Tuhan tentang kerendahan hati? Alkitab bicara yang sangat jelas tentang kerendahan hati. Kitab Amsal mengatakan 2 kali berturut-turut bahwa kerendahan hati itu mendahului kehormatan. Orang yang ingin ditinggikan, orang yang ingin berhasil, orang yang ingin mulia, maka sebelum itu terjadi, harus memiliki yang namanya kerendahan hati. Jadi dengan kata lain, kerendahan hati itu di dalam Alkitab menjadi bagian yang sangat serius dalam perjalanan seseorang. Tidak disebutkan bahwa orang itu harus Kristen. Tidak disebutkan bahwa orang itu harus anak Tuhan. Tapi firman Tuhan itu berlaku umum. Jadi siapa saja yang ingin mengalami peninggian dan kemuliaan, dia harus memiliki kerendahan hati. Kalau itu berlaku umum, apalagi bagi seorang anak Tuhan. Dia tidak cukup hanya sekedar berdoa, dia tidak cukup hanya sekedar membaca Alkitab, tapi dia harus dibarengi dengan yang namanya kerendahan hati. Ya,
kerendahan hati ini kan tidak otomatis muncul ketika terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak. Nah, bagaimana caranya agar kita ini sebagai orang percaya bisa memiliki kerendahan hati? Saya mau menyampaikan, saya membuat catatan penting di sini. Ya. Bahwa kerendahan hati itu bisa diperoleh dengan cara menjaga hati kita. Menjaga hati. Ya. Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Itu ayat yang sangat terkenal. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ada kata jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Dengan kata lain, hati itu kalau tidak dijaga berbahaya. Ya. Karena hati itu bisa mempunyai keinginan macam-macam. Dan kecenderungannya selalu negatif. Ya. Karena sudah terkontaminasi dosa. Olehnya harus dijaga. Nah, kehidupan itu ada dua macam. Kehidupan yang berhasil atau kehidupan yang gagal. Jadi kalau kita mau hidup kita itu berhasil atau dengan kata lain ingin dimuliakan, harus memiliki hati yang tetap rendah. Nah, hati yang tetap rendah itu harus jaga. Bagaimana caranya jaga? Firman Tuhan mengatakan kita harus menjaganya dengan firman Tuhan. Tidak ada cara lain, hanya firman Tuhan. Jadi standarnya itu adalah firman Tuhan untuk menjaga, kontrol, ngawasi hati kita. Dalam praktek sehari-hari menjaga hati dengan kebenaran firman Tuhan itu seperti apa, Pak? Praktisnya. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan bahwa itu tidak benar, hati itu harus peka, Ya. harus taat dan turut kepada firman Tuhan itu. Nah, yang pertama tadi saya mengatakan caranya menjaga hati itu dengan firman Tuhan. Itu artinya kita harus mempunyai kapasitas yang cukup luas untuk menampung kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tujuannya untuk ngontrol. Dan yang kedua, selain kita memiliki wawasan yang luas, perbendaharaan yang banyak dalam hal firman Tuhan, maka yang kedua adalah kita harus berdoa, minta supaya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk tetap rendah hati. Jadi ada pertolongan spiritual, ada pertolongan rohani dari Tuhan dalam menolong kita untuk tetap berada rendah hati. Pak, kalau kita menjaga sesuatu yang terlihat itu kan lebih mudah. Iya. Hati ini kan nggak terlihat. Iya. Hanya Tuhan yang bisa lihat. Nah, sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, itu kan kita mendeteksinya hati kita baik-baik atau enggak, itu kan agak susah, Pak. Jadi bagaimana kita bisa mendeteksi hati kita ini lagi sombong atau lagi rendah hati? Firman Tuhan tadi. Jadi kalau firman Tuhan itu menjadi patokan, standar, ukuran dalam hidup kita, maka itu begitu membentur firman Tuhan, kita harus segera menyadari bahwa ini sudah mulai tidak rendah hati. Problemnya adalah ketika firman Tuhan itu datang kepada kita, kadang-kadang itu nggak cocok dengan ego kita. Contoh misalnya, kalau kita ini, loh dia tuh Pak seringkali merendahkan saya, masa saya harus merendah juga sama dia. Nah itu kan kadang-kadang firman Tuhan katakan kasihlah musuhmu, kemudian hiduplah damai. Tetapi dia tuh nggak baik sama saya. Nah itu kan dalam praktek hidup sehari-hari nggak gampang melakukan itu, Pak. Memang nggak gampang, makanya harus berdoa. Oke. Minta pertolongan Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus. Karena tidak ada satupun orang yang mempunyai kemampuan untuk rendah hati secara terus-menerus. Ya. Pertolongan Tuhan sangat diperlukan supaya orang itu menjadi berhasil. Orang bisa berhasil kalau dia ditolong Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan itu sebagai tanda awal bahwa dia rendah hati. Coba kalau orang itu menganggap dirinya rendah hati, maka pada saat itu dia tidak rendah hati. Otomatis ya? Iya. Coba pada saat orang itu merasa bahwa dirinya itu perlu rendah hati,
dia menyadari betapa pentingnya Tuhan dalam hidupnya. Perlu pertolongan Tuhan untuk tetap menjaga hidupnya, tetap berada di jalur firman. Oke. Berarti kerendahan hati akan lebih mudah dimiliki oleh orang-orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya power, tidak punya kekayaan, tidak punya sesuatu yang diharapkan, begitu atau bagaimana Pak? Karena kalau orang, ya saya bisa mengharapkan kekayaan saya kok, kekayaan saya bisa menolong, saya bisa punya kekuasaan, itu kan kadang-kadang susah Pak untuk bisa rendah hati. Jadi gini Wahyu, yang Wahyu tanyakan ini adalah sesuatu yang berbeda. Yang Wahyu bicarakan adalah kalau orang nggak punya kekayaan, tidak punya kepandaian, tidak punya relasi, tidak punya pendidikan tinggi, maka dia rendah hati. Keliru. Belum tentu ya? Bukan. Oke. Bukan apa namanya, belum tentu. Bukan. Bukan itu. Yang Wahyu sampaikan barusan ini adalah, itu adalah sikap rendah diri. Nah, ini dia. Rendah Harus diri hati-hati ya. itu tidak sama dengan rendah hati. Bedanya apa Pak? Sangat jelas. Rendah diri itu penyakit. Minder. Ya. Tidak percaya kepada diri sendiri. Tidak percaya akan kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dia tidak bisa menerima dirinya. Atau dengan kata lain, secara rohani dia belum berdamai dengan dirinya. Sehingga dia memandang pengakuan orang lain itu penting. Dan ini merupakan penyakit banyak orang. Jadi dosa itu menyebabkan orang tidak percaya bahwa hidupnya itu berharga di mata Tuhan. Jadi mereka selalu mencari pengakuan dari orang lain, dari sekelilingnya, dari masyarakat. Dan ini adalah selalu satu bentuk rendah diri. Tidak percaya bahwa dirinya itu sekalipun tanpa apa-apa, tetap merupakan orang yang berharga. Orang yang rendah hati itu menyadari bahwa apapun yang dimiliki, mau kaya atau miskin, mau cerdas atau biasa saja, dia tetap adalah orang yang 100% sempurna. Sempurna dalam arti diterima oleh Tuhan. Dia bisa menerima dengan keadaan dirinya dengan baik. Dia percaya bahwa dirinya itu orang lain mau terima atau tidak, itu tidak memberikan pengaruh dalam hidupnya secara psikologis. Ya. Oke. Jadi harus dibedakan antara rendah hati dan rendah diri. Itu sesuatu yang jauh berbeda. Ini perlu kita tegaskan karena orang kadang terjebak, oh saya ini rendah diri, berarti sama dengan rendah hati. Enggak, jauh berbeda. Oke, Pak, sebagai orang percaya, tadi Bapak katakan di awal bahwa kita harus memiliki kerendahan hati. Apa sih manfaatnya kerendahan hati bagi kita orang percaya? Firman Tuhan membicarakan bahwa rendah hati itu tadi sudah mengawali saya, tapi ini yang lebih spesifik. Ya. Apa yang Alkitab katakan tentang rendah hati. Ya. Firman Tuhan itu berulang-ulang mengatakan bahwa rendah hati itu mendahului kehormatan, kemuliaan, atau peninggian. Nah, kalau ditanya apa manfaatnya orang kalau rendah hati? Setidak-tidaknya itu ada 3. Yang pertama, orang yang rendah hati itu akan memperoleh hikmat. Oke. Sebab firman Tuhan bilang begini, ini saya bacakan ya. Mazmur 25 ayat yang ke-9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi dengan kata lain, kenapa rendah hati itu penting? Karena rendah hati itu mendatangkan hikmat. Orang yang rendah hati gampang diajari dan mau diajari. Orang yang rendah hati itu berani dan mampu mengakui kesalahan ataupun kelemahan yang ada dalam dirinya. Jadi orang yang rendah hati itu bukan orang yang sempurna. Orang yang rendah hati itu tahu kelemahannya di mana, tahu kelebihannya di mana, dan dia bisa dengan bebas mengakui, dengan berani menyadari, dan tidak berusaha untuk menutup-nutupi. Ya memang saya
punya kelemahan di situ. Saya kekurangannya di sini. Tapi ketika dia mengatakan itu bukan untuk pamer, tapi untuk mengatakan bahwa dia sadar bukan bidang itu yang dia punyai. Dia mengakui itu. Oke, berarti ketika orang memiliki kerendahan hati kan dia mengakui bahwa ada kelemahan. Ketika ada orang yang menegur dan dia bisa terima, itu merupakan salah satu deteksi bahwa orang itu rendah hati begitu Iya. ya. Karena orang yang berani mengakui kelemahan dan kekurangan, berani menyadari bahwa dia bisa salah, dia bisa hidupnya jatuh dan lain sebagainya. Orang itu merupakan orang yang sangat rendah hati. Ya. Dia mau ditegur. Dan ketika ditegur tidak sakit hati, ketika dinasehati Tidak marah. tidak terluka. Itu bukti bahwa jiwanya itu sehat. Ya. Oke. Orang itu kalau jiwanya sakit atau merasa dirinya itu tidak aman, maka dia melindungi dirinya. Jangan sampai ada orang yang menegur, jangan sampai ada orang yang mengkritik, jangan sampai ada orang yang menyalahkan. Karena dia sadar bahwa dirinya itu harus tampil sempurna. Sempurna, ya. Atau dengan kata lain, itulah yang dinamakan dengan jaim itu tadi. Nah, itu dia. Iya, ini jaim. Gitu. Kalau ada orang bilang sama saya begini, Pak Heno, sepertinya agak obesitas ya. Saya harus bilang iya. Memang Bukan malah kenyataan. ngamuk ya? Saya tidak bilang gini, wah jangan bilang gitu. Justru yang mati-mati itu kurus semua. Yang gemuk-gemuk ini tanda kesehatan, kemakmuran. Kemakmuran. Iya, itu kan sama dengan membenarkan. Iya. Merasionalisasikan bahwa gemuk itu istimewa. Ngeles, Tapi Pak. iya, Ngeles. padahal gemuk itu tetap saja terapas, boros kan gitu. Kalau Boros beli kain, nafas. iya. Kalau beli kain, orang lain cukup 1 meter, saya harus 1,5 Nah, meter, itu gitu dia. misalnya, ya toh. Makan orang lain cukup 1 porsi, saya harus 1,5 porsi gitu. Jadi boros gitu. Terus kemudian jalan orang lain bisa cepet, saya butuh waktu untuk jalan gitu. Walaupun tetap sama sehatnya. Iya, iya. Jadi harus mengatakan dengan jujur, ya saya memang agak kelebihan beberapa kilo. Tapi saya berusaha untuk menjaga supaya tidak bertambah dan terus akan kurang. Gitu. Pak, kadang-kadang ketika orang menegur kita, memberi masukan kepada kita, kan ada kecenderungan kita ini ngeles, Pak. Iya. Nah, bagaimana nih untuk tidak sampai terjebak di sana? Karena itu kan beda-beda tipis antara kerendahan hati dengan nggak mau ditegur tadi. Jadi kita membenarkan kondisi kita. Jadi gini, kalau orang rendah hati dan ketika ada orang membicarakannya itu sesuai dengan fakta, maka orang yang rendah hati itu akan menerima dan bilang terima kasih. Nggak perlu beralasan gitu ya. Nah, tetapi orang yang membicarakan entah menasehati, entah mengkritik, kan bisa saja orang yang menasehati dan mengkritik itu salah. Ya, Karena tidak sesuai fakta. ya. Maka perlu di cross check kepada orang yang tadinya dinasehati dan dikoreksi itu. Dan kalau orang itu mengatakan tidak, maka orang itu bukan berarti tidak rendah hati. Ketika berbicara tentang fakta, maka dan itu merupakan kebenaran, itu bukan berarti ngeles. Bukan berarti ngeles. Ya. Kenapa? Karena saya menganggap bahwa hal yang seperti itu wajar-wajar saja. Jadi tidak perlu orang itu merasa, kalau misalnya Bu Wahyu tanya sama saya, Bapak sudah makan? Kok kelihatannya segar, Pak? Saya bilang, belum. Oh, ini ngeles nih. Loh kan saya bicara soal fakta. Ya. Ketika saya bicara soal fakta, itu bukan berarti ngeles. Ya. Tapi itu memang benar kenyataannya demikian. Nah, seringkali orang itu sukar membedakan antara fakta dengan situasi negatif gitu. Jadi ketika orang datang ke rumah kita lalu tanya, sudah makan belum? Dia sungkan. Bilangnya sudah, gitu ya. padahal belum.
Padahal pembicaraan itu akan memakan waktu beberapa waktu lama. Jadi dengan kata lain, bagaimana dia? Dia nggak benar. Tapi kan demi sopan santun, Pak. Berarti ya silahkan mengalami kelaparan sepanjang pembicaraan berlangsung. Kan gitu. Ya, ya. Tapi kalau kita jujur, itu termasuk bagian dari rendah hati. Oke. Jadi kerendahan hati juga melibatkan kejujuran di situ ya. Iya, betul. Baik, tadi Bapak katakan ada 3 hal yang bisa kita dapatkan ketika kita memiliki kerendahan hati. Yang pertama Betul. tadi memperoleh hikmat. Berikutnya. Iya, betul. Jadi yang pertama itu memperoleh hikmat dari Tuhan. Ini yang perlu disadari. Ya. Banyak orang nggak sadar bahwa kerendahan hati itu menimbulkan hikmat dari Tuhan. Hanya orang berhikmat yang bisa diajar. Dan hanya orang yang rendah hati yang bisa mendapatkan hikmat. Ya. Sebab Tuhan itu suka sama orang yang mau diajar. Hanya orang yang rendah hati mau belajar. Dan ketika dia belajar, dia memperoleh hikmat. Nah, ini firman Tuhan ya, ngomongnya begini. Ya. 149 Mazmur ayat yang keempat. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jadi orang yang dikasih Tuhan keselamatan itu kan adalah orang yang berhikmat. Ya. Kalau ada bencana, petaka, dia menghindar. Ya. Siapa dia? Dia adalah orang yang berhikmat. Dan firman Tuhan tadi kan mengatakan, Tuhan memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jadi orang yang rendah hati itu adalah orang yang dikasih Tuhan hikmat. Jadi dia bisa menghindar, tidak jalan terus ketika ada petaka atau musibah atau ada petaka atau ada misalnya hal yang dia tahu bisa membahayakan dirinya. Gitu. Nah sekarang saya mau mengatakannya, rendah hati itu bisa menimbulkan perkenanan Tuhan dan manusia. Perkenanan Tuhan dan manusia. Iya, perkenanan Tuhan dan manusia. Ada yang hukum yang semua orang harus tahu. Ada hukum yang semua orang harus tahu. Apakah itu? Bahwa di bumi ini segala sesuatu itu pasti turun ke bawah. Ya. Hukum gravitasi, Pak ya? Iya. Segala sesuatu itu turunnya ke bawah. Dengan kata lain saya mau mengatakan bahwa termasuk berkat itu selalu turunnya ke bawah. Orang yang rendah hati adalah orang yang akan diberkati. Amin. Karena dia menaruh hatinya itu di bawah. Tapi anehnya, ini ada sebuah anomali, keanehan, bahwa hati manusia itu cenderung meninggi. Jadi tidak usah dilatih. Otomatis itu, Pak. Iya, hati manusia itu meninggi secara otomatis. Jadi untuk tetap rendah hati itu dibutuhkan sebuah kekuatan yang besar. Orang yang nggak punya kekuatan membiarkan hatinya itu meninggi atau tinggi hati. Firman Tuhan bilang begini, 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6 ya. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, rendahkanlah dirimu. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah. Di sini firman Tuhan itu kan bilang dengan jelas ayat yang kelima, bahwa Tuhan itu senang sama orang yang rendah hati, mengasihi dia. Dan firman Tuhan mengajarkan supaya kita saling merendahkan diri kita dia seorang dengan yang lain. Ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Jadi dengan kata lain, orang yang rendah hati itu adalah orang yang punya hikmat, akan mendapatkan hikmat. Sebab kalau orang yang rendah hati itu orang yang mau diajar. Jadi awas, jangan sampai hati kita itu terbang. Sebab kalau hati kita terbang tinggi, akan menyebabkan kita kehilangan kesempatan untuk dimuliakan.
kehilangan kesempatan untuk mengalami peninggian. Siapa orang yang tidak suka sama orang yang rendah hati? Semua orang suka. Betul. Jadi rendah hati itu disuka Tuhan, tapi juga disuka manusia. Nah ini yang saya mau sampaikan, ini penting. Tuhan itu ketika memberkati seseorang, selalu lewat orang lain. Ya. Dan kalau orang lain itu tidak suka sama kita, bagaimana mungkin berkat yang dari Tuhan itu bisa mengalir ke kita? Betul. Kita itu bisa ditinggikan, dimuliakan. Tuhan itu pakai orang lain untuk meninggikan dan memuliakan kita. Kita itu tidak bisa memuliakan dirinya sendiri. Sebab siapa yang akan hormat dan tunduk sama kita? Nggak ada. Ya. Jadi Tuhan itu meninggikan kita, memuliakan kita melalui orang lain. Nah kalau orang lain nggak suka sama kita, ya tidak ada yang namanya peninggian. Nggak ada berkat. Iya, Nah. gitu. Nggak ada berkat Pak Tuhan. Enoch, kalau Tuhan bisa memberkati kita lewat orang lain, apakah Tuhan bisa pakai orang lain juga untuk membentuk kita menjadi orang yang rendah hati? Jadi kita direndahkan orang begitu. Pertama, orang yang direndahkan orang bisa sakit hati, bisa dendam, Ya. bisa kepahitan, bisa terluka. Jadi itu bukan berarti positif, bisa negatif. Ya. Tapi orang yang merendahkan kita, menghina kita, itu bisa positif kalau respons kita itu tepat. Oke. Respon, tergantung respon berarti. Iya, respon kita tepat. Jadi sesuai dengan pertanyaan Bu Wahyu tadi ya, saya ada contoh nih menarik. Masih masih hangat di ingatan saya. Beberapa tahun yang lalu, ketika Pak Jokowi itu menjadi seorang wali kota, pernah ada gubernur yang mengatakan begini, wali kota terbodoh di Indonesia itu adalah Pak Jokowi. Hanya karena ada satu lokasi yang Pak Jokowi tidak mau dijadikan mall. Tentu saja setiap orang itu kan punya harga diri, apalagi pejabat. Sekalipun dia di bawahnya seseorang, dia tetap punya harga diri. Karena dia pejabat publik. Tapi tahukah apa respon Pak Jokowi Widodo waktu itu ketika mendengarkan ucapan itu? Iya. Dia bilang begini, memang saya orang bodoh, makanya saya tidak jadi presiden. Seandainya saya pinter, pasti saya jadi presiden. Jadi responsnya itu menerima itu dengan baik. Responsnya itu menyadari bahwa dia memang bodoh. Kalau dia omong bodoh. Kenapa? Karena bagian yang bisa berubah jadi uang itu misalnya bisnis, pusat bisnis tetap dipertahankan untuk menjaga nilai-nilai dan nilai sosial yang ada di wilayah itu tetap terjaga, tradisi-tradisinya. Sebab kalau itu dimasuki dengan misalnya mall, maka tradisi akan berubah dan nilai-nilai akan berubah dan itu tidak lagi menjadi ciri khas Solo lagi. Ya. Jadi Pak Jokowi memandangnya itu agak jauh dalam mempertahankan nilai-nilai yang tradisi dan ciri khas Solo tidak hilang. Bukan cuma sekedar berorientasi kepada uang semata atau ekonomi semata. Dan akhirnya sekarang kerendahan hati itu sesuai firman Tuhan kan. Tadi kan saya bilang. Ditinggikan, dimuliakan. Jadi kerendahan hati itu mendahului kehormatan, kemuliaan. Jadi siapa saja. Jadi ini tidak hanya bicara soal orang Kristen atau orang percaya. Tapi ini adalah hukum. Kerendahan hati itu menyebabkan orang bisa ditinggikan. Dan yang kedua, saya mau menyampaikan bahwa kerendahan hati menyebabkan orang disukai dan diterima dimanapun yang berada. Jadi kalau orang itu rendah hati, dia di mana saja bisa diterima.
apakah dia ada di kota, apakah dia di daerah, apakah dia di kampus, apakah dia di gereja. Jadi kalau ada orang merasa orang-orang teman-teman saya kampus itu menjengkelkan, jangan-jangan kamu nggak rendah hati. Nggak rendah hati, Iya. ya. Gitu. Saya mulai SD sampai perguruan tinggi, sekolahnya negeri terus. Oke. Sebagai warna kulit yang minoritas di tengah-tengah sekolah negeri, itu tentu saja banyak orang yang merasa tidak biasa. Tapi bagi saya bisa nerima teman-teman saya itu, dan mayoritas teman saya itu adalah teman-teman dari suku Jawa. Jadi saya itu Biasa aja bergaul biasa dengan aja, mereka, iya. ya? Dan kalau saya melihat cara teman-teman yang berbicara, berpikir, dan bagaimana memperlakukan saya anggap biasa aja. Iya. Iya, saya tidak perlu menanggapi yang berlebihan. Gimana gitu Iya, ya? kalau ada orang bilang begini, sipit, saya bilang, saya mungkin dia sipit loh. Emang kenyataannya Iya, gitu, iya. Pak? Masa saya harus terus kemudian operasi saya lebarkan terus untuk membuktikan bahwa Supaya diterima. Iya, supaya diterima. Saya enggak perlu kan gitu. Iya, Saya cukup ya Memang kondisinya seperti iya, itu. saya memang sipit lah gitu misalnya. Dan saya sipit bergaul dengan orang yang tidak sipit gitu aja, kayak gitu. So what gitu loh. Iya. Ya? Jadi akhirnya apa? Teman saya banyak. Ah, Bahkan banyak juga yang dulu teman-teman waktu sekolah SMP yang saya jemput gitu, minta dijemput. Jemputnya saya bukan naik mobil atau naik motor, naik sepeda. Oh. Iya. Nah, naik Bisa sepeda. ternyata naik sepeda, Pak ya? Iya, waktu saya kuliah jemput terus juga teman perempuan yang minta dijemput karena saya sekolahnya kan di ITS. Oh, oke. Jadi saya kalau lewat Pacar Keling mau ke Sekolilo begitu ya, dia minta dijemput. Jangan-jangan Jemput pacarnya ya. itu. Bukan. Tidak ya. Oh, bukan. Anehnya itu saya bisa bergaul tanpa melibatkan macam-macam. Oke. Ya, lumayan. Gitu. Itu Ya, itu buah teman. dari kerendahan hati ya? Iya, kalau saya seandainya nggak rendah hati, saya akan bilang begini, emangnya lu siapa Iya. minta dijemput? Nah, Ya, itu gitu. dia. Ya. Kamu nggak lihat siapa Ya, saya ya. gitu ya? Ya lihatlah saya sipit. Sampai orang tuanya juga berpikir bahwa saya barangkali ada senang sama anaknya, tapi saya pikir ya biasa aja Biasa sih, aja. ya biasa aja. Kenapa? Karena saya memandang bahwa dia sahabat saya gitu loh. Iya. Iya. Dan dia enggak punya motor. Kalau dia pergi sendiri bisa Kasihan. naik, iya gitu. Oke. Jadi saya antar jemput saya biasa aja. Sejak saya sekolahnya di Cokroaminoto, ITS dulu Cokroaminoto, sekolah saya MIPA. Lalu dipindahkan sebelum saya lulus dipindahkan ke Sekolilo. Saya ya gampang-gampang aja, terima aja. Mau jemput di siapa aja, Iya. enggak apa-apa. Bisa bergaul dengan siapa saja Iya. kalau kita rendah hati. Iya. Dan saya bergaul dengan lingkungan misalnya satu warna kulit dengan saya juga enggak minder, enggak merasa minder gini. Iya. Waduh saya enggak Saya nggak level gitu, Iya, enggak level. gitu. Saya bilang gini, Enggak ya? enggak apa-apa. Dan kalau saya duduk dengan di antara profesor-profesor, sekarang saya Iya. banyak teman profesor, saya bilang, Iya. ya enggak apa-apa lah, dia memang profesor, saya bukan profesor, so what gitu. Masalah buat lo gitu. Iya. Dan saya enggak perlu minder kan, karena Iya. memang dia memang profesor, Iya. dan saya memang bukan profesor. Iya. Dan saya tidak sedang mengadakan rivalitas dengan seseorang kan gitu. Dan buat apa rivalitas? Iya. Bukankah kita ini hidupnya lebih baik berdamai, berdampingan, berjalan bersama, sama-sama bisa hidup dengan baik gitu. Berarti kerendahan hati bukan hanya membuat kita bisa diterima oleh lingkungan sekitar kita, tetapi kita juga bisa menerima orang lain apa adanya, begitu? Iya betul. Oke. Jadi kita itu diterima di mana saja karena kita itu rendah hati. Oke. Kita tidak perlu mengatakan apa atau apa. Saya minta maaf ya, Ya. saya SD-nya itu lumayan pinter. Oh gitu Pak ya? SD tapi. Juara berapa coba? SD itu ya. Setelah SMP, Iya. SMA Sampai gimana? gurunya itu muji-muji saya. SMP ya lumayan. Lumayan. Ya. Sampai gurunya itu bilang, jangan sampai nggak sekolah lagi terus kamu. Daftar ke negeri. Malah saya disuruh daftarnya ke negeri, bukan ke swasta. Gitu. Oh. Karena zaman itu sekolah negeri itu sebuah kebanggaan Pak ya? Kalau menurut saya, Enggak ya? sekolah negeri itu merupakan sekolah yang bagus, tapi juga murah. Murah. Iya. Ya. Waktu saya sekolah di Amerika, Ah. profesor saya bilang gini, Heno, kamu harus lanjutkan S3. Karena saya sekolahnya S2.
saya akan merekomendasi kamu supaya sekolahan itu melihat bahwa saya merekomendasi. Ambil apa namanya, surat rekomendasinya, saya akan tanda tangan. Jadi dengan kata lain, saya oke semua. Maksudnya dalam hal berpikir itu bisa diterima. Artinya tidak dipandang sebagai siswa yang terbelakang. Tapi saya itu tidak pernah sombong dalam arti tertentu. Jadi misalnya gini, kamu nggak level nih gaul sama saya. Ini kita kelas. Siapa lu? Iya, Sama gua kelas. gitu ya. Kan banyak toh teman-teman yang nggak lulus segera, Ya. gitu misalnya. Atau teman-teman yang nggak ngerti. Saya itu welcome aja. Bahkan karena terlalu sering ngajari teman, sampai teman lulus saya nggak lulus. Kenapa? Saya terus terang aja, saya tuh pernah nggak lulus gitu, nggak lulus satu mata kuliah. Yang saya ajari waktu Malah ujian lulus gitu loh. Waduh, Saya sampai ini dia. apa namanya geleng-geleng, kok bisa nggak lulus, dia kok bisa lulus ya gitu. Betul. Nyesel nggak? Enggak. Oh gitu nggak tak ajarin gitu Bukan. saya? Bukan ya? Bukan dianya yang salah kan. Oke. Saya salah pada diri saya sendiri. Kenapa kok ternyata saya salah nulis gitu. Iya. Pak Eno, untuk tahu bahwa kita ini rendah hati, kita tuh kan nggak bisa menilai diri kita sendiri. Butuh orang lain untuk menilai kita ini rendah hati atau tidak. Nah, bagaimana kita tidak, oh saya ini nggak rendah, saya ini nggak sombong. Itu kan juga salah satu bentuk kesombongan, Pak. Atau bentuk tinggi hati kalau menurut saya. Bagaimana menurut Bapak? Saya tadi kan sudah berulang-ulang mengatakan, banyak orang itu mempersepsi, memframing kita salah. Padahal sebetulnya dia harus cross check dengan yang dikatakan. Iya, yang ditujukan itu. Ya. Jadi kalau misalnya Bu Wahyu bilang sama saya, Pak Eno tuh sombong. Saya akan tanya, kenapa Bu Wahyu bilang saya sombong? Iya, sebab datang ke sini pakai sepatu. Misalnya. Iya. Oh, saya bilang, oh sombong itu pakai sepatu kah? Jadi kalau saya lepas sepatu, enggak sombong. Dan kalau Bu Wahyu bilang, iya, saya bilang gini, keliru Bu Wahyu. Karena kesombongan itu tidak ditentukan oleh pakai sepatu atau tidak. Nah, kalau saya ngomong begini, itu bukan ngeles. Oke. Bukan berarti saya sedang mau melawan Bu Wahyu. Tapi saya mau menjelaskan pemahaman saya tentang kerendahan hati dan kesombongan itu beda dengan Bu Wahyu. Kalau misalnya Bu Wahyu bilang begini, kasih pertanyaan, akar dari 49 berapa? Lalu saya jawab 7. Sombong lu ya. Gitu. Kan saya jadi heran. Sombongnya di mana? Gitu loh maksudnya. Kenapa kok saya jadi sombong hanya karena bisa menjawab 7? Seperti yang pertanyaan atau soal itu berikan gitu. Jadi banyak orang itu salah membuat penilaian. Dan kalau narasumbernya mengkoreksi, itu bukan berarti terus kemudian dia nggak rendah hati nih. Dia nggak rendah hati nih. Kenapa? Sebab ketika saya ngomong bahwa dia begini, dia protes loh. Sebab kamu rupanya nggak nge-level nih, gitu. Nggak nge-level dengan apa yang kamu sedang bicarakan, gitu loh. Jadi kamu tidak menguasai dengan benar apa yang sedang disampaikan atau dibicarakan. Oke, baik. Jadi kita juga harus hati-hati karena ketika kita menanggapi perkataan orang kepada kita, kita harus lihat pokok persoalannya ya. Iya. Kalau saya lagi nyetir mobil, lalu kemudian Bu Wahyu bilang, sombong nih ye, maka saya akan bertanya, sombongnya di mana? Iya, sombongnya di mana? Lalu ketika saya tanya, sombongnya di mana? Terus kemudian Bu Wahyu bilang, nggak mau mengakui ya kesombongannya. Loh, saya juga heran. Saya kan juga heran juga, kenapa permasalahan itu menjadi sebuah polemik gitu. Nah, jadi apa manfaatnya? Yang pertama, kita dapat hikmat. Yang kedua, kita bisa diterima di mana saja. Dan itu merupakan keuntungan kan? Ya. Karena kita tidak ada lagi persoalan di mana saja. Karena kalau diterima di mana saja, berkatnya juga mengalir dari mana Iya, saja. sebab di mana saja kita bisa menikmati kehidupan ini dengan baik. Yang ketiga. Next. Dan yang ketiga menurut saya, rendah hati itu membuat hidup tidak kekurangan sesuatu. Wow.
Maksudnya bagaimana? Lack of nothing. Hmm. Ini ya firman Tuhan bilang. Ya. Mazmur 22 ayat yang ke-27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hidupmu, hatimu hidup untuk selamanya. Perhatikan, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Ini bukan pembenar orang untuk makan kenyang-kenyangan. Ini sebuah kata yang seringkali disalah tafsirkan oleh banyak orang. Jadi kalau makan itu harus kenyang. Firman Tuhan kan bilang, orang yang rendah hati makan dan kenyang. Sebab ada orang makan gak kenyang-kenyang gitu kan gitu. Jadi makanlah yang banyak sampai kenyang gitu. Hah? Sebab itu merupakan berkat Tuhan. Maksudnya bukan itu. Jadi maksudnya seperti apa, Pak? Jadi orang ini mendapatkan sesuatu dan selalu merasa Cukup. iya, Oh. kayak gitu. Jadi bukan berarti tidak ada berhentinya terus gitu. Artinya dia menikmati hidup ini. Artinya segala sesuatu mencukupi dari semua yang dia perlukan. Dicukupi oleh Tuhan. Jadi lack of nothing. Rendah hati itu membuat hidup tidak kekurangan sesuatu. Wow. Jadi kalau ada orang yang tetap kurang aja, itu tanda nggak rendah hati. Iya. Kurang bersyukur soalnya, Pak ya. Ya, tapi dalam satu sistem perekonomian tertentu bahwa ambisi itu menentukan keberhasilan. Nah, jadi gimana? Kita meletakkan ambisi kita di posisi yang benar tuh sampai sejauh mana? Enggak, yang ini dulu saya mau membahas, karena ini sudah lompat terlalu jauh. Ya. Jadi dengan kata lain saya mau bilang bahwa rendah hati itu akan menyebabkan kepuasan hidup. Lack of nothing. Tidak ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Semuanya cukup. Ya. Tapi bukan berarti lalu hidup dalam kemalasan, Ya, hidup wis tanpa gini aja lah, semangat. itu Ya, itu kan lain, semangat yang berbeda. Ya. Nah, kalau tadi Bu Wahyu bilang ambisi itu harus ada. Beda dengan ambisius. Oke. Orang yang hidup nggak punya ambisi, itu nggak punya semangat kan gitu. Kalau ambisius itu beda, sudah negatif. Sebab akan menghalalkan segala cara orang yang ambisius itu. Ya. Jadi hati-hati ya, ini juga harus bermain cantik di situ ya. Iya. Jangan sampai kerendahan hati kita dikalahkan oleh ambisius tadi. Iya, Tapi tetap harus punya ambisi untuk bisa meraih sesuatu yang lebih baik. iya. Ya, oke. Pak, apa yang perlu kita tanamkan dalam pemikiran kita agar kita ini tetap rendah hati meskipun kita sudah ada di posisi yang bagus, punya kekuasaan dan lain sebagainya? Orang yang rendah hati menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah anugerah, Ya. pemberian Tuhan. Jadi ketika dia menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah anugerah, pemberian Tuhan, dia akan mensyukuri hidup ini. Dia tidak akan pernah melakukan protes kepada Tuhan. Dia akan memandang segala sesuatu itu adalah pemberian Tuhan. Dan dia tidak akan menjadi sombong ketika mendapatkan sesuatu. Karena segala sesuatu adalah anugerah, pemberian Tuhan. Makanya Ayub itu kan dikenal dengan kata-katanya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. ya Tuhan yang mengambil. Tetap terpujilah nama Tuhan. Jadi dengan kata lain, hidup itu tidak ada yang dari kehebatan kita. Betul. Sebab ketika kita lahir, itu kita tidak, Membawa apa-apa. iya. Nah, pulang tidak juga nggak bawa apa-apa, Pak ya. Iya, jadi dengan kata lain, itu hidup. Kalau kita punya ini, itu selain pemberian Tuhan, dan juga bersifat sementara. Betul. Tidak perlu sombong, apapun. Ya. Yang gagah jangan sombong, karena itu anugerah Tuhan. Satu hari juga tidak kekal. Ya. Saya melihat ya, orang-orang yang dulunya gagah-gagah, sekarang Kadang-kadang- jalannya buku. Iya, kan? Buku. Dan dulu wajahnya ganteng-ganteng, sekarang sudah wajahnya agak turun semua, gitu kan, pipinya. Berarti betul kenyataannya bahwa itu tidak kekal ya, Pak? Tidak kekal, jadi jangan sombong. Lalu ada orang bilang gini, kalau gitu karena tidak kekal, hanya bersifat sementara,
harus dimaksimalkan Pak sombongnya. Ya itu tidak sehat. Iya. Cara berpikir yang tidak sehat. Gitu. Oke, baik. Pak Enoch, bisa disimpulkan dari kerendahan hati yang kita perbincangkan? Saya mau menyampaikan bahwa firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu rendah hati kan. Nah, sekarang yang terakhir, saya harus menutup dengan sebuah statement. Saya harus mengatakan, hidup ini sementara. Ya. Tidak perlu jadi orang sombong. Maka menjadi orang rendah hati adalah menyenangkan. Segala sesuatu anugerah Tuhan. Waktu lahir tidak bawa apa-apa, waktu mati juga tidak bawa apa-apa. Stay cool. Ya. Kalau tidak punya, tidak perlu minder. Kalau punya, tidak perlu pamer. Orang yang sombong adalah orang yang pamer. Orang yang rendah hati, sekalipun punya, tidak membangga-banggakan. Tapi mensyukuri bahwa dirinya bisa punya. Jadi bagi sobat kasih sejati, saya mau menyampaikan, tetap jaga hatimu dengan firman. Karena firman itu yang mengontrol hidup kita seumur yang Tuhan berikan di dunia ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Enoch sudah menjadi berkat dan terima kasih juga untuk waktunya juga. Ya. Tuhan memberkati Pak Enoch. Sama-sama, Tuhan berkati. Terima kasih juga untuk Anda yang telah menyaksikan tayangan ini sampai selesai. Sobat kasih sejati, Anda sudah tahu manfaat dari rendah hati. Jadi mari kita hidup rendah hati. Caranya bagaimana? Yaitu tetap kita jaga hati kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ingat bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita dapatkan hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya Wahyu Widiawati pamit undur, selamat menyaksikan tayangan-tayangan kami berikutnya dan jangan lewatkan untuk subscribe channel ini. Kita doa dulu. Kita doa dulu. Tuhan Yesus memberkati, silakan doa Pak. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa mendapatkan kesempatan untuk membahas dan membicarakan kerendahan hati. Kami menyadari tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengerjakan dengan sempurna tanpa pertolongan Tuhan, tanpa firman Tuhan. Tolonglah kami supaya setiap kami yang mengikuti dan melihat tayangan ini diberkati dan menjadi orang-orang yang berhasil. Berkati sobat kasih sejati dan apapun pergumulannya Tuhan berikan pertolongan. Karena orang-orang yang mengandalkan Tuhan tak pernah kekurangan perkara baik. Tuhan menyediakan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.